Kita yang orang dewasa ini membina, mendidik mereka, mengawasi mereka, melindungi mereka agar ketika kita yang udah tua, KPPAD mungkin maksimalnya udah nggak perlu ditanyakan lagi ya, tapi terkait anak itu benar-benar terjamin dapat rasa nyaman, dapat rasa aman, dapat rasa tenang ketika mereka ini bisa menemukan satu lingkungan yang mana semua undang-undang dan negara itu memang betul-betul hadir untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Insight, ketemu lagi bersama saya Dina Prihatini Wardoyo di Insight Talk. Kali ini kita akan membahas terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dan sudah bersama saya narasumber Ketua Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah KPPAD Kalimantan Barat, Eka Nurhayati Ishak. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Eka. Waalaikumsalam Mbak Dina. Sehat alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik Mbak Eka, kita langsung aja terkait dengan tema tadi yang sudah saya sampaikan. Di Kalimantan Barat sendiri, Mbak Eka, gimana kasusnya nih? Seperti apa nih Mbak Eka? Mungkin ini di awal 2025, bisa berbicara di 2024 mungkin, atau masih 2023? 2023 sampai 2024 kalau bicara tentang TPPO, terakhir itu perkara yang kaitan dengan satu akun micet di Ketapang, sudah proses lanjut. Namun yang kami tangani terakhir itu ya itu satu anak usia 15 masuk 16 tahun yang dijual sampai ke Malaysia dengan pergantian orang-orangnya nih dari satu tangan ke tangan yang lain. Selama dia di luar negeri itu makan hanya dikasih tisu. Nah, berapa lama makan tisu tuh Mbak? 1 bulan lebih. Karena sudah tidak ada dikasih makan, sudah dieksploitasi 1x24 jam untuk menjaga mesin judi online. Terus kami koordinasi dengan Polres Sanggau dan terutama Polsek Batang Tarang waktu itu, sampailah akhirnya dari pihak Polres menyelamatkan anak itu balik ke Indonesia. Cuma untuk penegakan hukumnya ini yang terkendala karena kita sulit menemukan orang one by one itu tadi. Karena terputus, anak ini dibawa dari Sanggau, terus sampai ke Pontianak, habis dari Pontianak itu lanjut sampai ke Kakap. Di Kakap dia diinapkan selama 1 malam, habis itu dibawa lagi ke Pontianak. Pontianak dibuatkan paspor di suatu tempat. Yang anak ini tidak tahu siapa-siapa orangnya. Taunya hanya paspornya sudah jadi. Selesai itu langsung dibawa, diterima, setelah terima lagi dipinyuk, baru mereka dibawa diantar ke Ntkong. Gitu. Itu bawa ke Indonesianya ketahuannya tuh? Ketahuannya karena ini lewat, dia ada sempat minjam handphone salah satu pemilik judi online itu, alasannya untuk menelpon keluarganya. Tapi disitulah dia menyampaikan bahwa dia minta tolong mau balik lagi ke Pontianak, Indonesia. Gitu. Saat ini Mbak kondisinya? Sekarang sudah pulih. Terakhir waktu di ronsen itu lambungnya luka karena udah tidak ada lagi makanan, yang ada tisu yang untuk ngelap mesin itu. Memang laptop dilap, terus komputer mesin uang itu dilap. Nah itulah mau jadi untuk konsumsi untuk nahan lapar. Dan kalaupun minum pun ya mau tidak mau pernah minum, sering bukan pernah minum air keran kamar mandi. Jadi memang betul-betul dieksploitasi di situ. Uang gaji yang dijanjikan tuh sekian ribu ringgit, 4.500 tidak didapatkan. Sampai balik pun uang itu tidak dapat. Oke, Mbak, dengan kejadian seperti ini kan mungkin ini yang terparah. Iya. Dari KPPAD Kalimantan Barat sendiri upaya hukum atau gimana Mbak ini kelanjutannya? Yang jelas sih Mbak Dina, kalau kita bicara tentang anak tuh, banyak masyarakat itu masih belum mengetahui dan memahami Undang-Undang Perlindungan Anak. Betapa pentingnya dan istimewanya negara itu menyiapkan satu undang-undang khusus buat anak-anak negeri ini. Nah, kita kadang-kadang tuh masyarakat ketika ada perkara anak, dibuat perlakuan tuh sama dengan orang dewasa.
udah penjarakan ya, udah dipukul ya, udah biarkan dia ngerasa. Itu salah gitu. Padahal itu tugas kita yang orang dewasa ini membina, mendidik mereka, mengawasi mereka, melindungi mereka agar ketika kita yang udah tua nih kayak kita, saya lah udah 40 lebih, udah mau jalan 40 gitu. Nah, kita ngasih kan warisan ke anak-anak ini kan. Betul. Negara ini tempatnya kemana. Nah, bagaimana pola asuh kita saat ini menentukan masa depan anak ini gitu. Nah, kesadaran tentang undang-undang perlindungan anak ini yang mereka tidak tahu, sehingga bagaimana tindak pidana perdagangan orang yang kaitan dengan TPPO maupun kasus-kasus lain yang berkaitan dengan anak sudah semestinya dan selayaknya kita yang mendapatkan amanah, kewenangan, menegakkan aturan dan melaksanakan undang-undang tersebut dapat mensosialisasikannya ke masyarakat tanpa pengecualian. Ya, Mbak, ini kan berat sekali ya karena masyarakat masih banyak. Iya. Kejadian anak yang makan tisu ini kan apa ya? Bagaimana kita masyarakat itu kan ada yang tahu, ada yang tidak, tapi terjadi terulang kembali. Kalau ini laki-laki, nah ini korban laki-laki. Kalau yang kebanyakan itu kan TPPO ini kan perempuan yang dieksploitasi bukan hanya secara seksual, tetapi juga dari ketidakpengetahuan mereka tadi ya terpicu dengan masalah kebutuhan ekonomi ya. Nah, contohnya ya kasus yang banyak viral waktu kita tangani tahun 2020-2021, di mana kita ngebom ibaratnya ini hotel ini kita masuk semuanya, anak yang kita dapatkan nih kita safety, kita interogasi, kita tanya sampai pada akhirnya terkuaklah di situ. Saya berani memberi statement bahwa ada anak yang disiapkan itu kok ditotalkan tuh hampir 500 gitu kan. Itu kan banyak orang mencibir tuh. Itu dari mana angkanya gitu. Ini ngade-ngade aja. Atau nih ketua KPPAD hanya mau cari pencitraan, mau cari berita booming. Sebenarnya tahun 2020-2021 itu kita itu ada bekerja sama dengan satu yayasan. Nah, ini kebetulan Mbak Depi kan. Nah, Bang Husnan LPA, itu orang-orang yang memiliki luar biasa kalau atensinya terhadap anak. Itu teman kami kok di lapangan tuh. Kadang-kadang kita belok, tapi ya sama-sama ketika bicara anak, satu perspektif pemikiran itu harus kita lakukan. Nah, ketika beliau itu mengamankan satu tempat, disitulah mereka menyampaikan data ke kami, melaporkan. Nih, ada anak jaringannya begini. Kami menerima informasi itu, langsung kita melakukan investigasi. Investigasi ternyata benar laporan beliau ini. Nah, kami kebetulan pada waktu itu memiliki satgas dari salah satu OKP yaitu kami. Nah, kita duduk bersama di situ, terus ada kawan-kawan BEM Untan. Disitulah kami melakukan satu aksi yang kurang lebih 50 orang, dibagi 3 tim, kita melakukan langsung ke lapangan, turun. Nah, data itu hasilnya kita ngadep Bapak Gubernur pada waktu itu zaman Pak Sutarmiji, terus sama Pak Kapolda, kita sampaikan nih, ngomong bertiga waktu itu pendamping masih Bu Kadis Natalia. Kita jabarkan di situ, nah ini bahasa Pak Miji pada waktu itu harus dibongkar. Kita lihat dari awal akarnya apa. Kalau kita ngambil di ujung ya tak tahu awalnya nih, sama nggak bual itu bahasa beliau. Nah, mohonlah Pak Kapolda ini di backup. Makanya pada waktu itu tuh luar biasa. Polri itu, Polsek Selatan dengan Polresta, Polda itu memang benar-benar sigap tuh langsung turun. Termasuk Bu Kadis juga turun sama kami untuk melakukan razia. Nah, kami dapat satu malam itu pernah 45 anak. Hotel 1 di Janimam Bonjol, terus hotel lagi di Gajah Mada itu ada 2 hotel, terus ada di Jalan WR Supratman itu ada 1 hotel. Pas dikumpulkan, yang bikin ngenes itu pas kita buka satu kamar itu ada 12 anak. Yang di dalam kamar mandi lagi sedang, melakukan hubungan suami istri dengan nama trisam. 2 laki, 1 perempuan. Rasanya tuh kalau kita yang ada di posisi itu, kita yang umur sekian, kayaknya bukan hal yang pantas gitu buat mereka gitu. Apalagi ini anak-anak masih usianya 14-15 tahun. Dan itu bukan masa Covid ya, sebelum Covid ini. Nah, ini kita baikkan.
kita baikkan, kita kumpulkan, kita bina, dikumpulkan jadi satu rumah, kita laporkan ke Bapak bahwa ini kita harus melakukan penelitian pada anak ini selama 3 bulan. Jadi kita buat konsep ini namanya transisi, masuk ini dicuci dulu nih, kayak kita brainwash mereka. Habis itu baru kita pindahkan ke tempat transisi sebelum masuk ke tempat pemutihan gitu ibaratnya. Nah, alhamdulillah tuh OKP pada waktu itu benar-benar support sistemnya luar biasa juga. Karena kalau mengandalkan anggaran KPPAD tak cukup. Mau tidak mau kita melibatkan semua lini yang peduli dengan anak, yang menyadari bahwa memang betul-betul anak ini aset bangsa yang bukan hanya bicara retorika. Nah, dikumpulkan 45 anak ini, yang ini ternyata dia korban kejahatan seksual bapak kandungnya. Dari usia kelas 6 SD. Yang ini rusak karena pacarnya. Yang ini gara-gara narkoba. Di situ kita tahu. Nah, inilah yang membuka jalan. Pegangkan HP, buka di akun media sosial mereka, mereka chatlah dengan kawan-kawan mereka nih. Ternyata yang di luar sana masih berjualan nih. Melakukan aksinya. Di luar dari 45 ini ya? Iya. Yang 45 ini kita jaga nih. Kalau dibilang ada yang mereka tobat, ada yang merasa iya ada. Tidak semua hal itu harus kita lakukan pakai kekerasan. Anak-anak ini kan 90% ini butuh kasih sayang. Jadi kalau kita peluk, kita sayangi mereka, terus kita ngomong dengan bahasa ibu, siapa sih tidak kepingin anak yang bohong pun pasti bahkan luluh, bahkan bisa jujur cerita. Nah itu yang kita terapkan pas ketemu sama mereka, lalu mereka ini memancing kawan-kawan mereka. Kok di mana? Benar kok ditangkap? Benar kok enggak? Kami ada di rumah gitu. Lagi di mana? Lagi di sini. Ya, kami ini banyak nih anak-anak ayam. Tuh bahasanya tuh. Nah, di mana? Di sini. Jadi dia istilah micet itu di dalam mereka itu ada kata-kata TM. Tamu. Nah, ini ada TM nih. Satu celup sekali ini sekian 350. Ada istilah PRW untuk anak yang perawan. Ada istilah lagi ABO atas bawah oke. Ini yang cantik nih. Itu budget tuh dari 800 sampai 1.500.000. Terus SSO itu anak yang ya kira-kira di kelas melati pun boleh lah gitu. Nah itu SSO. Saya tanya ini apa nih? Ini Mi, ini gini Mi. Begitu dipancing, mereka ceritakan. Coba tanya ada di mana. Nah di situ kita mulai buat grafik nih. Jadi linknya si A misalnya, dia punya kaki tangan berapa? Link B nih kaki tangan berapa? Link C kaki tangan berapa? Pas memang kita melakukan operasional itu mau malam tahun baru. Nah, langsung kita koordinasi dengan LPA, Lembaga Pelindungan Anak, kita koordinasi dengan YNDN, terus Happy Foundation kita koordinasi, kawan-kawan kami, HMI, terus kawan-kawan IEM, organisasi semua gabung di situ. Tanpa pengecualian Sedayu pun ada kita undang pada Rabita Awalia. Pas sudah ngumpul, nah disitulah kebaca. Ternyata mereka berani memposting di Facebook, langsung mendiskon. Yang tadinya 3,5 itu dibuat 150. Kita lacak lagi di situ, benar nggak ini? Ternyata betul. Karena kalau misalnya mereka menjual 150 hanya sekali, maaf sekali masukkan saja. Habis itu istirahat, 5-10 menit, masuk lagi, terima lagi, secelup, udah 300.000. Masuk lagi, kan seperti itu. Jadi dari jaringan ABC yang kami buat ininya nih, grafikin, dapatlah di situ. Ini berapa orang? 10. Ini berapa orang? Linknya ada 20. Ini kalau kayak gini, selesai anak Pontianak. Berjejaring gitu ya Mbak? Ini rapi modelnya, multi level marketing. Mbak kalau misalnya langsung terjun, Mbak merinding, nangis Mbak. Kenapa ya Allah, mudah-mudahan tidak ada anak aku di sini. Ya Allah, mudah-mudahan tidak ada orang yang kena. Itu yang selalu kami lakukan kalau razia. Terakhir kami merazia itu yang paling sakit rasanya itu di Hotel Jalan Gajah Mada. Masuk ke dalam, anak baru tamat kelas 6 SD, badannya tuh belumur sperma, kering dah nih, rambut putih atau apa. Saya tidak tahu lah dia apa kan sama pembelinya, tamunya. Dalam keadaan teler, selimut itu saya ambil. Saya tutup badannya, langsung digendong sama ada polisi waktu itu Polsek Selatan.
Dalam hati saya, ya Allah, nak melangkah nih udah tak mampu dah. Ya Allah, teganya gak orang nih. Nah, manajer sampai bilang, Bu, ini bagaimana nih? Saya bilang, kau nih ya. Nah, itu kita kasar ya, nama emak kan. Coba kok anak kau yang kena kayak gini. Belum kau nih. Langsung udah diam. Turun, masuk ke dalam mobil. Kami bawa ke tempat yang 45. Anak itu saya mandikan, diurus. Betulan ya Allah, pas waktu itu kawan-kawan yang OKP itu luar biasa memang membantu kami. Bergiliran lah, ada yang ngurus untuk ngajar ngaji, terus ada yang bagian waktu itu ada ACT, dompet umat pembantu di situ untuk obat-obat mereka, baju, makan, minum, sehingga untuk kebutuhan spiritual mereka tuh terisi gitu. Bangun tidur, diajak sholat subuh, siang, zuhur, dan di antara zuhur ini diajarkan pelajaran seperti biasa. Jadi dibuat benar-benar kayak pondok pesantren kilat gitu. Dan mereka nikmati, tidak ada yang lari. Kenapa? Karena kita caranya itu Pendekatannya. Iya, bonding itu yang perlu itu, Mbak Dina. Jadi pas kami ini ngomong, jangan lari ya nak ya, nanti kalau lari yang kena tuh kami. Nah gitu. Terus kalian nanti dicari akan ada masalah. Biar ya mama, bapak kalian datang ke sini. Ada satunya tuh, mak bapak kami tak ada. Siapa lagi? Kami dengan Roman Umi aja. Sampailah pada akhirnya kami ini punya planning mau masukkan anak ini ke sekolah pondok pesantren. Ada beberapa yang terima, terus ada sekolah yang kami urus sampai terima, supaya mereka terputus dengan kawan-kawan yang lama ini. Nah, jadi dari yang 45 inilah kami temukan yang tadi ini yang ada bahasa saya sampai 500 orang nggak ada terjun di situ. Kalau mau terjun di situ itu tanya sama orang-orang yang pernah mencari investigasi ini. Sampai kami mau turun di malam tahun baru ini nih. Kita udah siapkan anggarannya. Kita nggak boleh pungkiri itu anggaran tuh. Macam mana ndak? Pasti ada. Yang namanya undercover itu, penyamaran itu, kita pergi masuk ke hotel aja. Perlu kopi kan? Ya. Kita pura-pura duduk di lobi sambil menghitung anak itu, kita video fotokan itu. Nggak mungkin nggak ada air minum. Hotel kan nggak mungkin, pasti curiga ada perlu apa gitu. Nah, terus untuk pura-pura kita mengetahui kamar nomor berapa, kita harus ngambil kamar juga kan di hotel. Itu operasional. Nah, jadi kami juga menerapkan cara bagaimana kita menyamar masuk ke dalam untuk menghitung berapa anak yang ada dalam hotel ini. Sampai kami melakukan razia, itu deadline jam 10. Itu udah bocor tuh anak-anak tuh. Nanti jam 10 nih akan ada di jalan ini. Kita kumpul di sini. Nah, kami udah bagi nih. Bukan di hotel jadi Mbak Dina. Termasuk rumah kos yang ada di Jalan Pontianak Timur. Itu udah kita kepung tuh. Karena personil waktu itu satu tim tuh kita nyiapkan 20 orang. Udah ada yang jaga di depan, jaga yang belakang. Termasuk pihak kepolisian pun ada. Cuma pas hari itu, karena mau malam tahun baru, kita dapat informasi, Bu, kami nggak bisa karena kami fokus dengan pengamanan malam tahun baru. Dah, oke lah kalau gitu kita saja nih. Gitu turun, sampai jam 10 malam. Kok sepi, tak ada orang? Ya Mbak Dina, tanya lah nih sama ibu-ibu yang jual. Bu, kok berkemas? Iya, barusan dapat informasi dari Pak Wali Kota. Menginformasikan ke kita, disuruh berkemas karena malam tahun baru ini tidak boleh ada keramaian. Nah, oh, berarti ada yang membocorkan. Kita tidak bisa, bukan menuduh, ini tidak ada menuduh siapapun, tak boleh juga. Berarti udah, cobalah kita mengevaluasi. Siapa kawan-kawan di antara kita ini yang membuka cerita ini, entah sama si A, si B, kita tidak tahu, tapi tak masalah lah gitu. Yang penting kita sudah melakukan upaya yang kita susun selama 2 minggu untuk melakukan operasi di lapangan dalam menuntaskan TPPO terkait dengan aplikasi micet. Nah, sehingga pada waktu itu selesai itu kami melaporkan ke DPRD Kota Pontianak. Nah, rapatlah ada RJPMD, waktu itu rapat dengar pendapat. Kami diundang, kita sampaikan bahwa ini aplikasi ini benar-benar meresahkan. Kalau bisa suara dari Kalbar itu memblokir untuk akun ini satu ini. Dan
Ya sampai sekarang, terakhir pun kami ada Kongres Muslimat NU, itu pun kami sampaikan bagaimana caranya kita ini memblokir akun ini yang walaupun katanya banyak positifnya, tetapi tidak ada banyak positifnya. Jelas itu banyak mudaratnya dan merugikan anak-anak bangsa. Oke. Gitu Mbak Dina. Oke Mbak Ika, miris sahabat Insight, kita dengerin tadi penjelasan pengalaman dari Ketua KPPAD Kalimantan Barat. Terus Mbak Ika, ini kan anak-anak ini kan bisa dianggap korban ya Mbak? Iya. Nah, kita ke ini apa? Penanganan. Iya, itu pemerintah. Kemudian kalau dari KPPAD mungkin maksimalnya udah nggak perlu ditanyakan lagi ya. Tapi terkait dengan stakeholder yang ini, kayak kalau tadi Mbak Eka nyebut Mbak Devi itu, Iya. secara pribadi saya tahu Iya. bagaimana sepak terjangnya mereka di lapangan seperti apa. Bahkan ada beberapa dulu ketika saya sering turun lapangan itu kan banyak yang mengatakan bahwa itu tidak benar, hoax dan sebagainya ya kan, mau mengambil ini keuntungan dan sebagainya gitu. Itu gimana Mbak? Kita tuh jangan, inilah kadang-kadang kita kalau nangani perkara biasa ada perselisih, tapi ketika bicara tentang anak, permasalahan anak, buang ego masing-masing. Jangan kita melihat kekurangan dan kejahatan orang, kejelekan orang, menutupi kebaikan yang ada. Kalau kita bicara dengan kawan-kawan yang jejaring pelindungan anak, luar biasa. Kota Pontianak tuh kaya punya SDM, mau LSM-nya kah, perangkatnya itu udah lengkap sebenarnya. Cuma tidak bisa menyatukan satu persepsi nih. Semuanya dengan konflik of interest masing-masing. Mereka dengan egonya masing-masing. Itu yang susah. Kita nggak bisa bercontoh kayak Jogja. Jogja itu satu komando gitu, Sultan ngomong, dia gubernurnya langsung jalan. Nah, balik ke tupoksi masing-masing. Kalau kita di sini ini kan, ini tugasnya dia nih, biarkan aja. Itu bukan tugas aku. Itu dia Mbak Dina, itu yang sakit. Sebenarnya kalau misalnya kita nih sadar, oh ini tugas KPPAD, perlindungan pengawasan, ini penegakan hukumnya, ini bagian yang untuk penanganan kesehatan, ini untuk nanti pendidikan. Ketika anak ini terjaring, apa yang dibawa? Kita harus periksa kan nih, kena penyakit kelamin enggak? Menular atau tidak? Terus dia ini ada menggunakan kontrasepsi enggak? Terus jaminannya lagi, apakah ketika anak ini dimasukkan dalam shelter, terus di sini ada shelter korban yang lain, apa bisa disatukan? Nggak bisa, Mbak. Nah, kelemahan kita sekarang ini jadi kritikan buat pemerintah. Kita tuh nggak punya tempat rehabilitasi sosial anak. Satu. Pontianak punya dulu pusat layanan anak terpadu. Tapi karena di bawah naungan dinas sosial, permasalahan anak ini banyak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Akhirnya Dinas Sosial ngambil alih di situ, diubah jadi pusat untuk ODGJ. Sehingga ketika ada anak berperkara, anak berhadapan dan hukum, anak mau jadi korban, mau ditaruh di mana nih? Nah, harusnya ke yang plat tadi. Sekarang plat udah nggak bisa difungsikan. Terus kita punya shelter Kota Pontianak di Kota Jan Ampera nih di ujung. Ini punya kota. Mbak pernah pergi mungkin, boleh sesekali kunjungi di situ. Ini kecil, kita harus lihat sarana prasarana dalam, apakah sudah layak untuk anak atau tidak? Apakah ini ramah anak atau tidak? Nah, ini kalau saya buat statement ini pasti banyak yang marah nih sama saya nih. Bahkan banyak yang benci abis ini nih. Karena sok-sokan lah ini. Tapi yang saya katakan di sini, ini untuk jadi perbaikan. Hilangkan tuh ego kita nih. Jangan kita memikirkan, kita udah berbuat bagus nih. Salah. Kalau kita selalu mengedepankan ego kita ketika bicara tentang anak. Shelter yang ada di provinsi juga ada satu. Mbak coba masuk ke dalam. TV tidak ada. Hiburan apa yang mau anak-anak nikmati? Itu sama juga dengan penjara kecil yang notabene anak untuk dapatkan rasa nyaman tidak ada. Penjaganya siapa? Ketika kita bicara jaga anak, bukan harus kita kontrol 24 jam. Cukup dengan cara, jadikan mereka sahabat kita, jamin tidak akan lari anak-anak itu. Selama kita nih ngobrol dengan dia baik-baik. Bila perlu, yuk ke rumah saya, yuk kita jalan ke mall yuk. Karena hak anak itu rekreasi juga punya. Walaupun dia jadi pelaku, dia punya hak untuk mendapatkan hiburan. Dia bisa untuk mengungkapkan pendapat dia. Saya mau ini, mau makan ini. Kok kayak gini ya? Nah, kalau misalnya di provinsi itu hanya ada satu shelter, kamar tuh ada 2, 3, 1, 2, 3. Di dalam 4.
bisa nggak digabung, Mbak, anak kejahatan seksual yang dicabuli dengan anak TPPO, terus misal ada anak lagi narkoba, nggak bisa, Mbak. Tetap harus dipisah. Kenapa? Karena anak yang kejahatan seksual, dia menjadi korban, dipaksa, direnggut masa depan dia, dirusak masa depan dia. Kalau anak TPPO ini, sedikit yang jadi korban di bawah, di luar dari kesadaran dia, tetapi lebih banyak mereka ini sadar melakukan itu dengan mendapatkan kompensasi dari orang yang membeli jasa mereka atau dimanfaatkan, dieksploitasi oleh pihak lain. Tapi dengan kesadaran. Ya, gitu. Terus anak narkoba juga lain. Anak narkoba dia tahu nih Baby Blue, Pink Lady, Bobby Brown, terus No White, jenis-jenis ekstasi yang gelar-gelar mereka itu kancing tuh. Akhirnya anak nanti yang tahu yang kejahatan seksual jadi cobinya, kan? Jadi transfer harus dibedakan ya, Mbak? Iya, harus dibedakan, nggak bisa jadi satu. Nah, ini yang jadi PR, bagaimana kita nih yang punya kewenangan ini duduk bersama, sejukkan kepala, buang ego, bukan sok-sokan, bukan kita mendepankan siapa saya, bukan. Tetapi amanah anak negeri ini ada diberikan ke kita. Dulu kita punya rumah panti rehabilitasi sosial anak. Letaknya tuh di Ambawang, Mbak. Tempat itu dihibahkan negara Jepang lewat Kemensos RI untuk Kalbar, Provinsi Kalbar yang pertama nerima itu ya kita ini gitu. Tetapi pemerintahan gubernur zaman Pak Cornelis dialihkan untuk IPDN. Zaman Pak Sutarmiji dipindahkan lagi, dihibahkan untuk Polda. Tak ada lah nih. Sekarang mau kemana nih anak-anak kita? Kalau kita bicara tentang anak, mau kemana nih sekarang? Nanti lari-larinya protes ke KPPAD. Kami tupoksi kami hanya perlindungan, pengawasan. Yang punya shelter dinas sosial. Tapi permasalahan anak banyak di dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Ketika bicara kebijakan, nanti diundang rakor ini yang datang bukan orang yang bisa mengambil keputusan, perwakilannya. Akhirnya hanya jadi retorika tuh untuk rapat tuh, tanda tangan simbolnya sudah selesai. Jadi tidak ada titik temunya ini masalah. Mbak Eka, ini kan kebetulan besok kan pelantikan, ya kan, berarti apa yang disampaikan Mbak Eka ini nanti akan kita sampaikan dan pasti Sobat Insight juga bisa melihat terkait masalah ini. Mungkin di dalam satu kali podcast kita ini mungkin kurang ya Mbak Eka. Kita akan lanjut lagi nanti, lebih mendalam lagi, lebih ini lagi karena permasalahannya sangat banyak. Dan kebetulan karena besok pelantikan, apa ya? Yang udah tadi Mbak Eka sampaikan ke wali kota, ke gubernur gitu kan. Mungkin ini bukan kritikan ya Mbak, ini fakta yang terjadi. Masukan, saran yang membangun. Nah, kami tiap tahun kok Mbak, tiap tahun tugas kami itu memberi telahan ke pemimpin kita, gubernur, wali kota, bupati, semua tuh kita kasih. Jadi telahan itu tuh analisa kami yang bisa menjadi pertimbangan kepala daerah di tiap daerahnya masing-masing. Permasalahan anak tuh apa. Nah, kalau misalnya besok kaitannya harapan besar kami ini kita titiplah, untuk perkara anak jangan sekali-sekali untuk dipolitisir. Jangan kita berpolitik dengan memanfaatkan anak menjadi korban atau menjadi satu subjek yang bisa nyaman untuk dipolitisasi. Nah, oleh karena itu kami mohon dengan sangat, ya ini bahasa hati lah. Ibaratnya mohon untuk anak-anak di Kalimantan Barat nih, bagaimana caranya kita menciptakan ruang bersama Indonesia yang menjadi program Kemen PPARI bisa terwujud di Kalimantan Barat, sehingga anak itu benar-benar terjamin dapat rasa nyaman, dapat rasa aman, dapat rasa tenang ketika mereka ini bisa menemukan satu lingkungan yang mana semua undang-undang dan negara itu memang betul-betul hadir untuk mereka. Tolong bagaimana caranya pemerintah bisa perhatikan kita bisa memiliki kembali rumah rehabilitasi sosial anak. Kita nggak punya LPKS. Nah, untuk LPKS ini sangat penting karena ketika penyidik anak berperkara sebagai pelaku, tidak bisa mau di penahanan itu 1 kali 24 jam mereka harus balik. Ini kesulitan penyidik. Ketika anak ini balik ke rumah, udah tak tahu kemana mau dicari. Sedangkan penyidikan naik berjalan, mau BAP masih lanjut. Ini keluhan dari beberapa teman-teman yang di kepolisian. Terus, apa yang harus disiapkan?
dinas-dinas yang memiliki jejaring yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak, tolonglah buat memang program, bukan hanya ini, programnya bimbingan mental, terus spiritualnya. Anak ini dibekalkan ketika mereka dijadikan satu dalam satu shelter, benar-benar mereka itu dikasih pendidikan pembinaan, tapi bukan mereka dijadikan penjara kecil buat mereka di dalam. Mohon maaf, saya kali ini memang saya berniat berhajat untuk bicara yang agak apa adanya. Mau diterima atau tidak silakan. Kalau memang kira-kira kata-kata saya salah, ini pun saya menyampaikan sesuai fakta yang ada. Saya berani mempertanggungjawabkannya dunia akhirat, itu aja. Karena kalau tidak saya sampaikan, ini tidak akan bisa mengubah keadaan. Paling tidak saya bisa bersuara mewakili anak-anak Kalbar yang pernah bermasalah, yang dulu kami tangani, dan kawan-kawan yang pernah berjibaku dengan kami, walaupun diam tapi terus berkarya dan berbuat. Paling tidak tolonglah buka hati nurani bapak-bapak yang memiliki amanah di kaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Tolong perhatikan anak-anak Kalbar. Jadi jangan pernah mengkerdilkan mereka, walaupun mereka nggak bisa ngasih suara, mereka tidak bisa berada dalam pemilihan kontestasi, tetapi kita tidak ada, mereka yang meneruskan Kalimantan ini untuk ke depan. Oke. Ya. Baik Kak, sayangnya kita di sesi terakhir ini. Kalau tadi mereka udah pesan ke pemerintah, ke stakeholder, kemudian apa sih pertanggungjawaban yang bisa kita lakukan terhadap anak-anak ini? Untuk korban sendiri, Mbak Eka mungkin ada apa ya harapan mungkin karena kan mereka penanganannya nih apa yang Mbak Eka ingin sampaikan gitu, terutama kepada mereka ini. Kalau untuk kawan anak-anak yang lain di luar sana kan agar tidak melihat seperti korban yang dilakukan oleh anak-anak ini, gitu. Apa yang ingin Mbak Eka sampaikan ke ke adik-adik korban ini, Mbak? Saya lebih banyak penekanan sama anak perempuan. Jaga dirimu, bagaimanapun, mohon maaf, yang ada terbesit dalam laki-laki itu hanya dua hal tadi yang saya sampaikan, sensualitas dan seksualitas. Kecil kalian saat ini, bagaimana tumbuh kembang kalian, bagaimana proses kalian menanjak ke dewasa, itu menentukan langkah kalian ke depan. Jadi hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam jatuh cinta, hati-hati menempatkan perasaan, jangan sembarang untuk memilih orang dan mudah percaya dengan orang lain. Karena setiap ada kesempatan, disitulah ada peluang untuk orang, dan pasti ada satu kejahatan yang mereka akan rencanakan untuk kita. Selalu mau sendiri, paling tidak seperti itu. Sedangkan untuk laki-laki, setiap melakukan sesuatu, ingat bahwasannya kita ini punya ibu. Tidak usah kita bicara tentang adik, kakak. Bisa jadi yang laki-laki ini belum tentu punya adik atau kakak. Tapi kalian punya ibu. Di situ fungsi ibu seperti apa? Bayangkan saja kalau yang wanita ini menjadi korban, bayangkan saja bagaimana wanita-wanita lain, perempuan yang tersakiti, yang masa depannya hancur oleh kita ini, bagaimana untuk ke depannya. Karena bagaimanapun madrasah terbaik itu adalah ibu. Bukan madrasah terbaik ini dari skincare yang glowing atau yang bisa membuat putih atau indah karena filter kamera. Tetapi posisinya adalah fungsi laki-laki bagaimana menjaga orang-orang di sekitar mereka, yaitu perempuan-perempuan mereka. Jadi ketika ada tergoda dengan satu rayuan teman perempuan untuk melakukan sesuatu, bayangkanlah bahwa ada ibumu yang pertama kali akan menangis ketika anaknya melakukan satu kesalahan, apalagi berkaitan dengan masa depannya. Baik, oke, Mbak Eka, terima kasih banyak. Saya pastikan insya Allah kita akan bertemu lagi. Mudah-mudahan dengan kasus yang berkurang, setidaknya ada perubahan di 2025 ini. Kebetulan besok juga sedang pelantikan, jadi mereka mendengarkan podcast kita kali ini. Udah dipesan tadi oleh Mbak Eka terhadap adik-adik kita di luar sana. Insya Allah kita lanjut lagi Mbak Eka di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.